Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Kalau ada sanak kasadulnya balik kita di channel ini Sarugo, yang mana channel ko membahas tentang adat dan budaya Minangkabau. Pada kesempatan kali ko kita akan membahas tentang orang jinih dan ampek dalam adat Minangkabau. Dalam Minangkabau ko, kepemimpinan ada dua disabit. Pertama, orang ampek jinih. Dan yang kedua yaitu orang jinih dan ampek. Jadi kesempatan kali ini ko kita akan membahas tentang orang jinih dan ampek dalam adat Minangkabau. Kalau dikaji, jinih dan ampek ko dalam Minangkabau itu kepemimpinan, ya, kepemimpinan yang berhubungan dengan syarak atau agama. Yang mana sia-sia saja yang termasuk dalam jinih dan ampek ko. Yang pertama imam, yang kedua khatib, yang ketiga namanya adalah qadi, dan yang keempat namanya adalah bilal. Nah, jadi itulah ampek orang yang termasuk jinih dan ampek dalam adat Minangkabau. Jadi orang jinih dan ampek ku ditunjuk atau disepakati oleh nini amamak dalam suatu negari. Jadi ada kita lihat ada imam, ada khatib yang biasanya kita dengar-dengar yang menyampaikan ceramah, yang mengimami kita di rumah masjid itu bukan namanya, bukan jinih dan ampek dalam adat, tetapi itu disabit dengan jinih dan ampek dalam syarak. Baku ada disabit jinih dan ampek dalam adat karena mereka ko tidak ada ditunjuk atau disepakati oleh nini mamak dalam satu negari tersebut. Jadi kita akan bahas satu persatu orang jinih dan ampek dalam adat Minangkabau. Pertama yaitu imam. Kalau kita mendengar kata imam, pastinya tidak terlepas dari orang yang memimpin, orang yang menjadi panutan. Nah, itulah yang disebut dengan imam. Jadi kalau menurut Kamus KBBI, imam adalah orang yang memimpin salat berjamaah. Baik itu salat Id, salat Jumat, salat subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan imam dalam Kamus KBBI. Jadi, imamku juga berperan di sana dalam memberikan penerangan, ya, dalam memberikan penerangan agama kepada masyarakat dan juga kepada anak kemanakannya. Nah, jadi imamku juga memberikan penerangan. Dalam apa di sana? Itu dalam memasyarakatkan syarak mengatur adat yang memakai dalam adat Minangkabau. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan imam. Adapun istilah yang mengungkapkan imam dalam adat Minangkabau yaitu kata imam kata di hulu tagak di pintu ma'rifat. Nah, jadi itulah imam di sana. Kata imam kata di hulu tagak di pintu ma'rifat. Ya, seperti yang diketahui tadi, imam itu lebih condong katanya dengan pemimpin. Jadi pemimpin itu yang akan menjadi panutan orang, bersih perkataannya, bersih pakaiannya. Ya, jadi menjadi panutan dalam hal apapun. Itu yang dimaksud dengan imam. Yang kedua kita membahas yaitu khatib. Nah, jadi kalau ada bukunya di sana yaitu buku Taujunan Ampek. Jadi di situ dijelaskan khatib adalah orang yang menyampaikan khutbah waktu sholat Jumat atau juru khutbah atau pegawai masjid. Nah, itu pengertian khatib menurut Kamus KBBI. Jadi khatib di sana juga berperan menyampaikan syiar agama atau ceramah agama dengan cara yang baik. Perlu diingat di sana, menjadi khatib atau menyampaikan dakwah itu harus dengan cara yang baik, dengan hikmah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 105. Ya, ayat 125,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Shadaqallahul azim. Itulah potongannya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan pengajaran yang baik. Nah, jadi seorang khatib tidak boleh menyeru orang lain atau mengajak orang untuk berbuat baik dengan cara kekerasan, dengan cara menyindir orang lain. Tidak boleh. Itu serulah orang dengan cara hikmah. Adapun khatib ke sana, penjelasannya, perkataannya kata khatib, kata dihilia, tagak di pintu hakikat. Jadi itulah khatib. Yang ketiga apa di sana? Itu Bilal. Nah, Bilal itu orang yang mengumandangkan azan. Bila, nah, bisa disebut juga dengan bila, atau bisa disebut dengan istilah dalam Islamnya muadzin. Nah, ya, jadi Bilal tugasnya bukan hanya untuk azan saja di sana, tetapi tugasnya juga untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar, ya, mengajak orang untuk beribadah, beramal soleh dan lain sebagainya. Ya, jadi di situ dijelaskan perkataan Bilal, kata maimbau, tagak di pintu tarikat. Nah, kalau ada orang yang takaluk, dijagoannya. Kalau ada orang yang lupa diingatkannya untuk meraih kemenangan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kini kita masuk kepada yang keempat di sana. Siapa yang keempat tadi? Yaitu qadhi. Nah, dalam Islam, qadhi itu disebut dengan orang yang menghakimi, ya, atau mengadili semua perkara yang berkaitan dengan syariat Islam. Jadi begitu pula qadhi di sana, itu seseorang yang ditunjuk untuk mengadili atau menghakimi suatu perkara yang berhubungan dengan syariat Islam. Nah, ini bukan hanya untuk mengadili di sana, tapi qadhi juga orang yang menjelaskan kaidah-kaidah hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi qadhi tugasnya mencarikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang terjadi di umat, terjadi di masyarakat, atau terjadi di dalam diri pribadi orang-orang. Ya. Seorang qadhi, perlu diingat, seorang qadhi harus mampu menghukum secara adil. Nah, karena apa yang dilakukan oleh qadhi itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, seperti mana dijalankan di sana, kata qadhi, kata menyelesai tagak di pintu syariat. Nah, jadi itulah penjelasan tentang orang ampek jinniah. Mohon maaf, orang jinniah dan ampek dalam adat Minangkabau. Nah, adapun masing-masing orang jinniah dan ampek mempunyai pakaian, ya, mempunyai pakaian tersendiri. Nah, pertama imam di sana. Nah, warna pakaian imam adalah kehijauan. Nah, yang mana adapun filosofinya di situ, yaitu imam itu identik dengan kesuburan, keindahan, berpikir konsentrasi, wujud satu pegangan cik. Yang kedua khatib, adapun pakaian kebesarannya, yaitu warna kebiruan, yang mana filosofinya yaitu ketinggian dan kebesaran. Tinggi tidak manimpo, gadang tidak malindo. Yang ketiga Bilal, adapun pakaian kebesarannya yaitu warna kuning muda, yang mana makna filosofinya adalah kemuliaan. Bilal mulia dijanji, taguh dikara atau ikrar. Dan yang terakhir di sana, adapun pakaian kebesaran qadhi yaitu warna putih, yang mana makna filosofi adalah hati yang suci, mumpun dan janiah, serta halus basaya basi. Nah, itulah di sana orang jinniah dan ampek dalam adat Minangkabau. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bagi saya menyampaikan ataupun untuk di sana sadulnya. Mungkin itu yang dapat Amba sampaikan. Iku ada jarum nan patah usah disimpan dalam peti. Iku ada kata ampunan salah usah disimpan dalam hati. Billahi taufik wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.